Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kalau tidak salah, pertemuan kita yang terakhir berkaitan dengan nuzul Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang asbabun nuzul. Nah, bab berikutnya dari kitab Al-Itqan itu, atau Mukhtasar Al-Itqan fi Ulumil Quran, adalah tentang Tarikhul Quran atau sejarah Al-Quran. Tarikhul Quran. Nah, Tarikhul Quran ini bagian yang pertama berbicara tentang Al-Makki wal Madani. Jadi bicara yang pertama adalah tema yang pertama tentang Al-Makki wal Madani. Ini tuh bacaannya adalah Al-Makki wal Madani. Nah, pada waktu kita membahas atau membaca tema tentang nuzul Al-Quran, disebutkan ya, disebut di sini, diulang di sini, lam yangzil Al-Quranul Karimu. Lam yangzil Al-Quranul Karimu jumlatan wahidatan. Al-Quran tidak turun dalam sekaligus, ya. Tidak turun dalam jumlah sekaligus atau tidak turun sekaligus gitu ya dalam bahasa kita. Lam yangzil Al-Quranul Karimu jumlatan wahidah. Wa innama nazala munajjaman. Akan tetapi Al-Quran itu turun munajjaman. Munajjaman itu artinya berangsur-angsur. Ala dafa'atin. Berangsur-angsur, bertahap, dalam beberapa tahap ya. Berangsur-angsur dalam beberapa tahap, atas beberapa tahap, ala dafa'atin. Ayatin wa suwaron. Ayatin wa suwaron. Baik itu ayat-ayatnya maupun surat-suratnya, ya. Jadi tidak turun sekaligus, tapi berangsur-angsur, bertahap-tahap. Kadang-kadang turun beberapa ayat saja, kadang-kadang turun satu surat penuh, atau mungkin ada kalanya mungkin lebih dari satu surat kalau surat pendek, Allahu a'lam. Fi salasin wa ishrina sanatan. Dalam 23 tahun. Jadi turunnya berangsur-angsur, ayat kadang-kadang ayat per ayat atau beberapa ayat, kadang-kadang satu surat, yang itu turunnya berlangsung sampai 23 tahun. Minha ma nazala qablal hijrati. Di antara ayat-ayat dan surat itu, ma nazala ada yang turun qablal hijrah, sebelum hijrah. Fi Makkah al-Mukarramah. Sebelum hijrah, yakni ketika Nabi masih berada di Mekah al-Mukarramah. Wa minha ma nazala ba'dal hijrati, yakni dan diantaranya ada yang turun sesudah hijrah.
di Madinah Al-Munawwarah. Wa ba'du suwar, dan sebagian surat-surat awil ayat atau ayat-ayat nazalat fi ghazawatihi. Kadang-kadang turun pada saat perangnya Nabi SAW. Nah, pada saat Nabi berperang atau Nabi bepergian, ya. La fi Makkah, tidak di Mekah, wala fil Madinah, dan juga tidak berada di Madinah. Contohnya kasuratil Fathi. Contohnya seperti surat Al-Fatah. Nazalat baina Makkah wal Madinah, yang turun di antara Mekah dan Madinah, fi sya'nil Hudaybiyah, pada saat peristiwa Hudaybiyah, ya, pada saat perjanjian Hudaybiyah atau peristiwa Hudaybiyah. Kalau kita lihat footnote-nya, ya, footnote yang ketiga itu, Al-Hudaybiyah ismun maudi'un baya'a fihi al-muslimun tahta asy-syajarah ba'da an manahum al-musyrikun fi dukhuli Makkah lil umrah. Jadi Hudaybiyah adalah suatu tempat di mana orang-orang Islam, kaum muslimin berbaiat kepada Nabi SAW di sebuah atau di bawah sebuah pohon setelah kaum musyrikin Mekah menolak mereka untuk masuk Mekah untuk laksanakan umrah. Di pernah rombongan Rasulullah bersama para sahabat dari Madinah mau masuk Mekah, mau melaksanakan umrah, tapi ditolak oleh kaum musyrikin. Maka kemudian terjadilah baiat Hudaybiyah. Wa dzalika fi Dzulqa'dati sanah sittah lil hijrah. Dan itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Wa fiha tamma as-sulhu bainal muslimin wa Quraisy. Kemudian terjadi perdamaian, ya. Terjadilah perdamaian antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kaum kafir Quraisy. Sehingga kemudian Nabi bisa masuk ke Mekah. Nah, kalau footnote yang satu, yang tadi qablal hijrah ini, yakni aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah fi Makkah salasata asyara sanah. Nabi bermukim di Mekah, menegakkan dakwah, ya, menegakkan dakwah di Mekah selama 13 tahun. Hajara fi khatimiha ilal Madinah. Kemudian setelah 13 tahun beliau berhijrah menuju Madinah Al-Munawwarah. Wa kana usuluhu ilaiha, datangnya Nabi ke Madinah itu yaumul Isnin, pada hari Senin, fi apa ini? Fi fisnata asyrata Rabi al-Awwal. Nah, jadi 12 Rabiul Awal itu hari lahirnya Nabi sekaligus hari masuknya Nabi ke kota Madinah, ke kota Yasrib, ya. Fi isnata asyrata Rabi al-Awwal alal arjah. Ini yang paling rajih begitu. Rajah tahzib Sirah Ibnu Hisham, termasuk ditarjihkan, dikuatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, Tahdzibus Sirahnya. Kemudian kalau footnote yang kedua, surat Al-Fatah itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, bahwa surat Al-Fatah itu turun antara Mekah dan Madinah, yang tadi, ya, ketika
Nabi akan melaksanakan umroh bersama sahabat dari Madinah menuju Mekah, ditolak oleh musyrikun, maka kemudian mereka berkumpul, berbaiat kepada Nabi, kemudian melakukan perjanjian, dan akhirnya di sini disebutkan tamma as-sulhu bainal muslimin wa Quraisy. Wa minal Qur'an ma nazala fil laili wa minhu ma nazala fin nahar. Dan di antara Al-Qur'an itu ada yang turun di waktu malam dan turun di waktu siang. Ini alinea pertama, pokok pikirannya itu, jadi Al-Qur'an tidak turun sekaligus, tapi Al-Qur'an turun itu bertahap-tahap, berangsur-angsur, kadang beberapa ayat, kadang satu surat penuh, dan berlangsung selama 23 tahun fi salasin wa isyrina sana. Minha ma nazala qabla hijrah, ada yang turun sebelum hijrah, kemudian yang turun sebelum hijrah ini dianggap sebagai ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah. Fi Makkah al-Mukarramah. Wa minha ma nazala ba'dal hijrah, dan ada yang turun sesudah hijrah yang kemudian disebut sebagai al-ayat atau as-surah al-madaniyah. Jadi madaniyah, Makkiyah, madaniyah. Tetapi ada sebagian waba'dus suwar, sebagian surat awil ayat atau ayat yang turun di dalam perjalanan Nabi. Ghazawat itu memang artinya perang ya. Dalam perangnya Nabi atau mungkin dalam perjalanan Nabi tidak sedang di Mekah dan tidak sedang di Madinah. Maka di sini disebut la fi Makkah wala fil Madinah ka suratil Fatah, seperti surat Al-Fatah. Yang turun di antara Mekah Madinah yaitu di daerah Hudaybiyah. Dan Al-Quran kadang-kadang turun di waktu malam dan kadang-kadang di waktu siang. Nah, sekarang wal farqu bainal makki wal madani. Wal farqu bainal makki wal madani. Perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah taba'un lil firaqi bainal fatrataini. Jadi perbedaan antara Makki dan Madani itu mengikuti perbedaan antara dua fatroh, dua masa tersebut. Dua masa tersebut, masa fatroh, masa ya. Fal ula kanat fatratu da'watin tahtaju ila tasbitil aqidah. Yang pertama yaitu ketika masa di Mekah ya, masa fatrah fatratul Makkiyah, fatratul Makkah, masa Mekah, yaitu masa Nabi berdakwah, dakwatun, Nabi melaksanakan dakwah, tahtaj, yang membutuhkan ila tasbitil akidah, kepada pemantapan akidah, watibyani arkanil iman, dan penjelasan rukun-rukun iman. Jadi yang pertama, fatrah Makkah itu adalah fatratu da'watin tahtaju ila tasbitil aqidah. Masa Makkah adalah masa Nabi berdakwah yang membutuhkan kepada tasbit, penguatan, pemantapan al-aqidah, akidah. Watibyani arkanil iman, dan penjelasan tentang rukun-rukun iman. Wasaniyatu, dan yang kedua, kanat fatratu bina'il mujtama' wad daulah
al-muslimah. Sedangkan periode yang kedua, fatrah yang kedua yaitu fatratun madaniyatun, masa Madinah, adalah fatrah masa bina membangun al-mujtama. Jadi pada periode Mekah ini Nabi berdakwahnya dengan membangun masyarakat. Binaul mujtama, membangun masyarakat. Wad daulah, dan membangun daulah atau negara, masyarakat dan negara. Al-muslimah, ad-daulah al-muslimah berarti negara muslim, negara Islam. Wahiyya fatratun tahtaju ila tasyri'in wa tanzim. Jadi masa yang kedua atau masa ba'dal hijrah setelah masa Madinah itu adalah masa yang membutuhkan dakwah yang membutuhkan kepada tasyri', penetapan syariat. Jadi banyak menetapkan hukum-hukum syariat, wa tanzim, dan kalau tasyri' itu menetapkan syariat, kalau tanzim menetapkan ketertiban, nizam, membuat ketertiban bermasyarakat, ketertiban bernegara. Wa minal mulahadha wa minal malakhiz qasrul ayah al-makiyah wa tulahikuha rubama lihajatil muslim ila khifdhiha khafiyatan wa huwa ya'ishu halatad dha'fi wal khawfi min adza al-musyrikin. Wa minal malakhid, dan di antara ciri-ciri atau tanda-tanda adalah tanda-tanda ayat dan surat itu qasrul ayatil makiyah. Ayat-ayat makiyah itu ditandai dengan pendeknya ayat-ayat dan pendeknya surat. Ayatnya pendek, suratnya pendek. Wa tulahikuha rubama lihajatil muslim. Jadi ayat-ayat makiyah dan surat-surat makiyah itu pendek karena lihajatil muslim, karena kebutuhan umat Islam waktu itu ila khifdhiha, untuk menghafal ayat-ayat dan surat tersebut khafiyatan, agar lebih ringan, agar lebih ringan. Wahwa, karena mereka, karena orang-orang Islam waktu itu ya'ishu, hidup halatad dha'fi. Jadi orang-orang Islam itu pada masa Mekah hidupnya dalam keadaan lemah, halatad dha'fi, dalam keadaan lemah, wal khaufi, dan dalam keadaan takut. Takut dari apa? Min adza al-musyrikin. Takut dari gangguan-gangguan, rintangan yang diberikan oleh kaum musyrikin. Bainama al-ayatul madaniyah, sementara ayat-ayat madaniyah atwal, itu lebih panjang. Jadi kalau ayat Makkiyah itu pendek, maka ayat madaniyah itu panjang-panjang. Waqad asbahat as-sultah fil Madinah biyadil muslimin. Kenapa? Karena faqad asbahat, telah terjadi, atau kekuatan telah terjadi di Madinah itu biyadil muslimin, di tangan umat Islam. Ya'manuna, sehingga mereka bisa mendapatkan rasa aman ala anfusihim, atas diri-diri mereka, wa yamlikuna khurriyatal harakah, dan mereka memiliki kebebasan dalam bergerak.
Sangat berbeda kondisinya ketika di Mekah. Di Mekah dalam keadaan lemah, dalam keadaan diliputi rasa takut karena gangguan kaum musyrikin dan jumlah muslimin masih sangat sedikit sehingga tidak bisa memegang kendali. Sementara ketika di Madinah maka ayat dan suratnya panjang-panjang karena as-sultah, kekuatan, kekuasaan sudah berada di tangan kaum muslimin sehingga umat Islam ya'manun, merasa memiliki rasa aman atas diri mereka sendiri dan memiliki kebebasan untuk bergerak. Itu kalau kita baca kitab-kitab atau buku-buku ulumul Quran tidak diterangkan sepanjang ini, hanya dijelaskan ciri-ciri makiyah, ciri-ciri madaniyah, tapi tidak dijelaskan latar belakangnya. Ini sangat bagus ini ya. Faqad zahaba al-ulama fi ta'rifihim lil maki wal madani ala salasati mazahiba. Nah, para ulama berpendapat, bermazhab ya, waqad zahaba dan telah bermazhab al-ulama, para ulama, fi ta'rifhim di dalam mendefinisikan ya, al-maki wal madani, dalam mendefinisikan makiyah dan madaniyah ala salasi mazahibah. Jadi para ulama itu berbeda pendapat tentang definisi makiyah dan madaniyah dan mereka terkelompok menjadi 3 mazhab. Al-awwal, yang pertama, wahwa arjahul aqwal, dan ini merupakan mazhab yang paling rajih gitu ya, menurut As-Suyuti dalam kitab Itqan itu, annal makiyah, bahwasanya makiyah itu manazala qablal hijrah wal madani manazala ba'daha. Jadi yang terpenting makiyah dan madaniyah itu bukan tempatnya, tetapi adalah waktunya. Jadi kalau disebut makiyah berarti ayat-ayat dan surat-surat yang turun bukan di Mekah, tapi yang turun sebelum hijrah. Nah, Makki di sini, Makkah di sini tidak dalam konteks tempat, tapi dalam konteks periode masa. Berarti periode Mekah. Periode Mekah berarti periode sebelum hijrah. Wal madani, demikian juga madaniyah, maka bukan masalah tempatnya di Madinah, tapi manazala ba'da al-hijrah, ba'daha atau ba'dal hijrah. Maka di sini dijelaskan sawaun nazala bi Makkah atau bil Madinah. Sama saja apakah itu turunnya di Mekah atau di Madinah. Kalau dia sebelum hijrah disebut Makki, kalau sudah hijrah disebut Madani. Ambi safarin minal asfar, atau ketika Nabi dalam perjalanan, dari perjalanan-perjalanan yang beliau lakukan, sehingga ayat-ayat atau surat itu tidak turun di Mekah atau tidak turun di Madinah karena masih dalam perjalanan. Nah, sehingga Mekah Madinah tidak bermakna tempat tapi bermakna waktu, masa, periode Mekah, periode Madinah. Fa'ani bin Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qol kanat idza nazalat Fatihatun suratun bi Makkah. Idza nazalat Fatihatun suratun bi Makkah kutibat bi Makkah. Tsumma yazidullah fiha ma yasha. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ada kalanya ya pembuka surat itu turun di Mekah, maka surat itu dicatat sebagai turun di Mekah.
Summa yazidullah fiha ma yasha. Kemudian Allah menambahkan ayat-ayat yang lainnya ma yasha seperti yang Dia kehendaki. Jadi ketika sebuah surat disebut makiyah itu karena awal suratnya itu turun di Mekah atau turun di masa periode Mekah. Tapi mungkin ayat yang lain dalam surat yang sama tersebut turunnya tidak di Mekah atau tempat lain, atau bahkan turunnya sesudah hijrah. Tapi karena awalnya itu turun di Mekah, maka dikategorikan surat itu adalah surat Makkiyah. Walidzalika la yalzam min nuzuli ayatin au ayatin min suratin tawilah nazala mu'dhamuha bil Madinah antakuna Makkiyah. Nah, jadi kalau pembuka surat itu turun di Mekah, tambahnya mungkin turunnya di Madinah atau sudah masa Madinah. Meskipun di sini mayoritas di Madinah, tetapi dia tetap disebut surat Makkiyah karena awalnya berturun di Mekah. Ini adalah menurut pendapat As-Suyuti fil Itqan. Fafi ba'di suwar, dan di sebagian surat allati nazalat bi Makkah ayatin nuzilat bil Madinah fa'ul hiqat biha wa kullun minal makki wal madani fihi ayatun mustasnatun. Nah, jadi artinya di sini di sebagian surat ada yang turun di Mekah ayat-ayatnya, tapi juga turun di Madinah. Maka kadang-kadang ayat-ayat tersebut atau surat tersebut dikelompokkan kepada Makki atau kepada Madani. Sehingga semua surat-surat Makkiyah atau surat-surat Madaniyah di dalamnya terhadap ayat-ayat tertentu yang terkecualikan, artinya tidak turun di Mekah atau tidak turun di Madinah, meskipun secara umum surat itu disebut surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Kita lihat footnote satunya. Nah, ini menurut pendapat Imam Baihaqi. Sekarang mazhab yang kedua, As-Sani. Al-mazhab As-Sani, mazhab yang kedua. Annal Makkiyah, bahwasanya kelompok surat Makkiyah manazala bi Makkah adalah ayat-ayat dan surat yang turun di Mekah walau ba'dal hijrah, meskipun turunnya sesudah hijrah. Wal madani, dan madani, kelompok Madaniyah, manazala bil Madinah, yang turun di Madinah, wa manazala bis safar wal ghazawat la yutlaku alaihi makkiyun wala madaniyun. Nah, ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua, Makki dan Madani berkaitan dengan tempat. Yang penting turunnya di Mekah atau turunnya di Madinah. Walaupun sesudah hijrah, kalau turunnya di Mekah ya Makki. Walaupun turunnya sebelum hijrah, tapi ya nggak mungkin ya, karena sebelum hijrah Nabi tidak pernah ke Madinah. Nah, maka yang turun di dalam safar, dalam perjalanan, wal ghazawat, dan dalam peperangan, la yutlaku alaihi makkiyun wala madaniyun. Maka surat ayat yang turun di luar Mekah dan Madinah ketika Nabi dalam perjalanan atau dalam peperangan tidak dikelompokkan dalam Makki dan Madani. Ini apa namanya? Kalau kita lihat yang berpendapat seperti itu di sini contohnya. Muhammad bin Sulaiman fi muqaddimah tafsirihi.
kemudian juga Ibnul Khisar atau Ali bin Muhammad. Nah, ini contoh yang tidak terkelompok kepada Maki dan Madani adalah ayat yang berbunyi ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Al-ayat nazala bi Makkah yaumul fath wa qawluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan juga ayat yaitu al-yawma akmaltu yang turunnya di Mekah setelah Nabi menaklukkan kota Mekah, ya, yaumul fathi. Setelah menaklukkan kota Mekah, kemudian Nabi haji wada, turunlah ayat ini al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini turun tentu sesudah hijrah. Tapi tidak bisa dimasukkan kelompok Madaniyah karena tidak turun di Madinah. Ini menurut mazhab yang kedua, ya. Menurut mazhab yang kedua. Mungkin dikelompokkan menurut mazhab yang kedua kelompok Makkiyah karena turunnya pada saat haji wada dan Nabi berada di Mekah meskipun tidak di pusat kota Mekah, yaitu di Padang Arafah. Ini pendapat yang kedua. Imam Asyuti tidak sependapat. Imam Asyuti mengikuti pendapat yang pertama, yang rajih, yang paling rajih. Madaniyah, Makkiyah adalah yang sebelum hijrah, Madaniyah adalah yang sesudah hijrah. Jadi yang terpenting masanya, masa Mekah atau masa Madinah. Nah, sekarang pendapat yang ketiga bagaimana? As-salisu annal makkiyya ma waqa'a khitaban li ahli Makkah wal madaniyu ma waqa'a khitaban li ahli Madinah. Nah, ini yang ketiga punya pendapat lain, ya. Jadi kalau disebut al-Makki, surat ayat Makkiyah yaitu surat Makkiyah yang khitabnya, titahnya, perbincangannya berkaitan dengan penduduk Mekah. Khitaban li ahli Makkah. Wal madani juga begitu ketika disebut ayat surat Madaniyah, ma waqa'a khitaban li ahlil Madinah, yang khitabnya, titahnya, perbincangannya berkaitan dengan penduduk Madinah. Siapa yang punya pendapat seperti itu? Zakara dzalika Ibnu An-Naqib fi muqaddimati tafsirihi. Sama dengan font yang ketiga tadi, ya. Jadi Ibnu Naqib mengatakan Makkiyah Madaniyah itu terkait dengan siapa yang diajak bicara oleh ayat itu. Ayat itu berbicara berkaitan dengan penduduk Mekah, ya Makkiyah. Ayat itu berbicara dengan penduduk Madinah, berarti Madaniyah. Contohnya kasuratil mumtahanah fa innaha nazalat bil Madinah mukhatibatan li ahli Makkah. Surat Mumtahanah itu turunnya di Madinah tetapi berbicara kepada penduduk ahli Mekah, maka dia disebut Makkiyah. Ini menurut Ibnu Naqib, ya. Wa qauluhu walladzina hajaru, dan firman Allah yang berbunyi walladzina hajaru. Ini surat An-Nahl, ya. Al-ayah dan seterusnya. Nazalat bil Madinah, dia turunnya di Madinah, mukhatiban bihi ahlu Makkah, dan pembicaraannya berkaitan dengan penduduk Mekah, maka disebut Makkiyah. Wa awwalu Baro'ah, dan awal surat Baro'ah. Surat Baro'ah itu surat apa? Surat Taubah.
nazala bil Madinah khitaban li musyriki ahli Makkah. Tapi surat Taubah itu turun meskipun turunnya di Madinah, tapi khitabnya tujuan pembicaraannya kepada kaum musyrikin ahli Mekah. Maka dia disebut Makkiyah. Wa mimma nazala fi Makkah mukhatiban ahlal Madinah. Dan ada kalanya ayat yang turunnya di Mekah, tapi khitabnya, pembicaraannya berkaitan dengan ahlul Madinah, penduduk Madinah. Seperti contohnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini ayat ini turunnya di Mekah, tetapi mukhatabnya kepada ahlul Madinah. Maka dikategorikan madani, ya, karena khitabnya kepada penduduk Madinah. Wali ma'rifatil maki wal madani tariqan. Nah, untuk mengetahui maki dan madani menurut mazhab yang ketiga ini ada dua cara. Yang pertama, simai wa qiyasi. Metode simai atau metode qiyasi. Nah, ini harus dihafal nih ya. Apa itu metode simai? Apa itu metode qiyasi? Fassimai ma wasala ilaina nuzuluhu bi ihdahuma. Simai adalah apa yang sampai kepada kita turunnya di antara keduanya. Jadi kalau sudah diketahui bahwa itu turunnya di Mekah dan turunnya di Madinah, maka dia masuk di situ. Atau turunnya berkaitan dengan khitabnya dengan penduduk Mekah atau penduduk Madinah, maka dia masuk kategori maki atau madani. Wal qiyasi kullu suratin fiha ya ayyuhan nas. Metode qiyasi adalah setiap surat atau ayat yang di dalamnya ada kata ya ayyuhan nas faqat, au kalla atau ada kata kalla, au kana awwaluha hurufun maqtu'atun siwa al-Baqarah wa Ali Imran wa Ra'du, au fiha qissatu Adam wa Iblis siwa al-Baqarah fahiya makiyah. Jadi kalau menurut mazhab yang ketiga ini dengan metode qiyasi adalah yang pertama, setiap surat ayat yang awalnya ada ayyuhan nas maka itu makiyah. Atau kalla, atau ada kata kalla. Au kana awwaluha, atau ketika awal surat itu adalah huruf-huruf yang terputus seperti alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya, tapi kecuali Baqarah. Kalau Baqarah itu madani, Ali Imran juga madani, Ar-Ra'd juga madani. Selain itu kalau ada alif lam ra, alif lam mim itu maka termasuk kategori makiyah menurut pendapat ini. Au fiha qissatu Adam, atau di dalamnya ada kisah Adam dan iblis, kecuali Baqarah juga. Selain Baqarah maka masuk makiyah. Ini masih kategori akidah. Kemudian wa kullu suratin fiha qisasul anbiya wal as-sabiqah makiyah. Dan setiap surat yang ada kisah-kisah nabi dan umat terdahulu maka dia masuk kategori makiyah. Ini dengan metode qiyasi ya. Wa kullu suratin fiha faridatun au hatta fahiyun. Jadi setiap surat yang ada faridah, kewajiban-kewajiban atau batas-batas hukum ya, maka fahiya madaniyah, maka dia termasuk madaniyah. Dia ada kewajiban-kewajiban, berarti kan syariat di sini ada had juga, ada batasan-batasan hukum, maka dia masuk madaniyah. Wa kullu suratin fiha zikrul munafikin siwa al-Ankabut, dan setiap surat yang menceritakan tentang kaum munafikun kecuali surat Al-Ankabut maka dia termasuk kategori surat madaniyah.
Ini saya kira ya. Sementara tentang Maki dan Madani dulu kita cukupkan. Ya. Jadi Tarikhul Quran diawali perbincangan tentang Makiyah, Madaniyah. Ada berapa mazhab? Ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama, intinya Makiyah adalah sebelum hijrah, Madaniyah sesudah hijrah. Mazhab yang kedua yaitu berorientasi pada tempat ya. Makkiyah adalah yang di Mekah, Madaniyah adalah yang di Madinah. Walaupun turunnya di sebaliknya. Sedangkan mazhab yang ketiga, Makkiyah Madaniyah itu berkaitan dengan khitabnya kepada siapa. Kalau khitabnya kepada ahlul Makkah, maka Makkiyah. Kalau ahlul Madinah, maka Madaniyah. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Mengetahui Makkiyah dan Madaniyah secara umum ya. Itu ada metode Simai, ada metode Qiyasi. Metode Simai ya sesuatu yang sudah jelas. Ayat-ayatnya jelas itu bercerita apa dan sangat kelihatan bahwa ayat itu turun di Mekah atau turun di Madinah. Tapi kalau Qiyasi tadi ya, ciri-ciri secara umum ada ya ayuhanas itu berarti Makkiyah, ada kala Makkiyah, ada huruf-huruf terputus al-huruf al-muqatta'ah kecuali Baqarah, Imran dan Ra'du maka dia Makkiyah. Ada cerita tentang Adam dan Iblis kecuali Baqarah maka semuanya adalah Makkiyah. Semua surat ada cerita tentang Nabi dan umat terdahulu adalah Makkiyah. Semua surat berbicara tentang syariat, hukum-hukum, kewajiban-kewajiban, mawaris dan sebagainya, maka dia adalah Madaniyah. Setiap surat menyebut tentang kaum munafikun, kecuali Al-Ankabut adalah Madaniyah. Nah, saya kira itu. Apakah ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Nanti rekamannya saya kirim link YouTube-nya saja ke grup kalau ingin mencermati ulang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini yang hadir 21 orang ya, cukup banyak ya. Nah, kira-kira kapan ini teman-teman yang masih berada di luar Sobron ya, itu bisa balik ke Solo, berkumpul di Sobron sehingga kita bisa kuliah di kelas gitu. Pertemuan kita ini kurang lebih sekitar 4-5 kali lagi udah selesai ya. 4 atau 5 kali pertemuan lagi, 4 atau 5 minggu lagi itu sudah selesai, kemudian kita masuk UAS. Kalau bisa sebelum UAS mungkin ada 3 pertemuan atau berapa gitu, kita bisa kumpul di kelas. Jadi semuanya balik ke Solo, kumpul di Sobron, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, prokes. Karena di minggu-minggu terakhir ini banyak ada tambahan kasus-kasus baru COVID-19, maka kita tetap berhati-hati. Bagaimana bisa balik ke Solo, pulang ke Solo, ke Sobron semuanya, kita kuliah di kelas, offline, dengan tetap menjaga prokes. Pakai masker, sering mencuci tangan, usahakan bisa sering menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas, dan sebagainya. Oke, nggak ada yang bertanya?
Yang sudah di Sopron berapa orang? Halo? Tengahnya Ustadz. Yang sudah di Sopron berapa orang? Separuhnya. Sekitar 15 orang lebih Ustadz. Sekitar 15. Sedangkan mahasiswa semester 2 ini berapa jumlahnya? 34 Ustadz. 34 ya. Berarti ada sekitar 20 orang atau 19 orang yang masih di luar ya. Gimana? Yang masih di luar kapan balik ke Solo? Insya Allah Juni, Juni awal. Juni awal ya. Ini sekarang sudah akhirnya ya. Ya usahakan ya. Juni awal balik ke Solo semua. Syukur kita bisa beberapa pertemuan kita bisa bertemu di kelas gitu ya. Offline. Nanti kita bagi teks kitabnya ya. Teks kitabnya kita copy, kemudian masing-masing punya teks kitabnya, kita baca ulang beberapa. Ya. Tapi kan semua perkuliahan kita rekam semuanya. Jadi kalau mau diperhatikan ulang, insya Allah masih bisa. Baik, saya kira begitu pertemuan hari ini. Nanti presensi saya susulkan, saya kirim lewat grup untuk diisi. Kita cukupkan pertemuan hari ini, kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azizi pulang ya? Ya Ustadz, lagi di Kalimantan. Oh. Pulang sebelum hari raya kemarin ya? Atau sesudahnya? Tanggal 3 Mei, 10 akhir. Oh, 10 akhir ya. Ya, baik ya. Usahakan bisa segera kembali ke Solo. Kita ingin kuliah terakhir, mungkin 3 pertemuan terakhir atau 4, syukur bisa 4 pertemuan secara luring di kelas, bisa ketemu secara offline, dan insya Allah semester depan yang di kampus pun sudah kemungkinan besar akan dimulai kuliah secara offline meskipun masih dalam bentuk blended ya, gabungan antara online dan offline. Artinya beberapa pertemuan dengan offline, beberapa pertemuan dengan online. Nah, dengan begitu berarti kan semua mahasiswa harus berposisi ada di Solo. Karena kalau nggak di Solo kan nggak bisa offline. Ya, jadi harus ada di Solo. Nanti akan ada pembagian kelas kecil-kecil gitu ya. Sehingga ketika di dalam ruang kelas tidak berdempet-dempetan. Misalnya ruang kelas itu isinya 50 orang, akan dibagi 2, cukup diisi dengan 25 orang saja. Nah, dengan begitu otomatis akan ada pelaksanaan jadwal perkuliahan yang agak berbeda dengan yang tertulis di online dengan yang dilaksanakan secara offline. Ya, nanti kita umumkan. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tapi emang mulai kapan? Berbeda nih. Syukran ya.